Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi kasus Amazon Web Service yang beranggotakan Amar Alessandro dengan NIM 128, Putu Rifan Anggaran Derawangsa dengan NIM belakang 129, Laseno dengan NIM belakang 131, dan Kolil Akbar dengan NIM belakang 137. Boleh di next. Oke. Pengenalan tentang AWS. Jadi, apa itu AWS? Secara sederhana, AWS itu adalah platform layanan cloud dari Amazon eh, yang menyediakan infrastruktur digital on demand melalui internet lebih dari 200 layanan komputasi, penyimpanan database, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan keamanan tersedia di AWS yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dari startup hingga perusahaan besar di seluruh dunia. Pendekatan pay as you go memungkinkan pengguna membayar hanya setelah digunakan tanpa perlu membeli perangkat keras fisik. Data center AWS di seluruh dunia memungkinkan replikasi data lintas region yang mendukung ketersediaan tinggi dan toleransi kesalahan. Sangat andal dalam menghadapi lonjakan bebas kerja atau workload dan tuntutan operasional yang dinamis. Karena arsitektur AWS mendukung redundansi dan elastisitas. Oleh karena itu, AWS telah memainkan peran penting dalam transformasi digital berbagai industri, mulai dari teknologi, hiburan, layanan keuangan, hingga pendidikan dan juga kesehatan. Selanjutnya, apa sih keunggulan AWS? Yang pertama, itu skalabilitasnya tinggi, pembayaran sesuai pemakaian, yaitu pay as you go. Yang ketiga, ada infrastrukturnya global. Yang keempat, ada keamanan tingkat tinggi. Terus, manfaat AWS itu hemat biaya infrastruktur, kinerja handal untuk aplikasi skala besar, dukungan untuk transformasi digital, cocok untuk startup hingga enterprise. Yang ketiga, ada kelemahan dari AWS itu sendiri, ketergantungan pada koneksi internet, struktur biaya yang bisa membengkak jika tidak dikontrol. Yang ketiga, kompleksitas konfigurasi untuk para pemula. Yang keempat, resiko vendor lock-in pada ekosistem AWS. Boleh di next. Nah, infrastruktur server farm AWS. Server farm di AWS merujuk pada kumpulan server fisik yang dikelola secara terpusat dalam sebuah data center. Server-server ini bekerja secara kolektif dan paralel untuk menangani berbagai layanan cloud yang dijalankan oleh pengguna AWS di seluruh dunia. Mari kita lihat 5 aspek utama dari infrastruktur server farm yang digunakan oleh AWS. Yang pertama, ada kumpulan server fisik dalam satu data center, menjalankan aplikasi secara besar, secara paralel. Yang ketiga, ada mendukung multi-tenant dan berbagai kerja tinggi, dilengkapi sistem pendingin dan manajemen daya canggih, infrastruktur dengan keamanan dan redundansi tinggi. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Koli. Baik, terima kasih. Di sini ada Amazon Web Service, yaitu yang pertama adanya AWS menyediakan infrastruktur elastis yang dapat didiskusikan, diskalakan sesuai kebutuhan. Yang kedua ada model pay as you go mengurangi biaya operasional. Ketiga ada cocok untuk startup, UKM, hingga enterprise global. Lalu juga ada untuk mendukung machine learning, AI, big data, hingga IoT. Lalu ada fitur unggulan seperti AWS Lambda dan SageMaker. Ada pula untuk mendorong akselerasi transformasi digital dan ada pula untuk infrastruktur tersedia di lebih dari 30 region global. Yang kedua ada keamanan data yang dijaga dengan enkripsi firewall atau IAM. Lalu ada juga optimum tinggi dengan sistem failover otomatis. Di sini ada vision dan mission. Untuk vision itu yang pertama menjadi platform komputasi awan terdepan yang memperdayakan inovasi teknologi dan mempercepat transformasi digital di seluruh dunia. Yang kedua adanya menyediakan infrastruktur cloud yang aman, handal, dan terukur untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan penelitian teknologi informasi. Untuk misinya ada dua. Yang pertama adalah membangun layanan cloud yang fleksibel dan efisien untuk semua kalangan pengguna, dari individu, startup, hingga perusahaan besar. Yang kedua adanya terus mengembangkan teknologi baru seperti machine learning, AI, dan big data dengan mengedepankan efisiensi energi, keamanan, dan keandalan global. Ini ada market analis
Yang pertama, pertumbuhan penggunaan cloud meningkat pesat di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Sekitar 60% perusahaan telah migrasi ke cloud. Yang kedua, AWS memimpin pasar cloud dengan kurang lebih 32% market share di tahun 2024. Unggul di reliability, layanan luas, dan support hybrid. Yang ketiga, permintaan edge service meningkat seiring dengan IoT dan real-time analytics. Lalu AWS menyediakan AWS Ingress dan IoT Core. Selanjutnya, eh, persaingan utama Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud. Dan perbedaan strategi ranking jadi berbeda. Yang terakhir, permintaan terhadap komputasi elastis dan storage meningkat. Lalu startup dan enterprise butuh solusi yang fleksibel dan hemat biaya. Selanjutnya, strategi goals. Yang pertama, di sini meningkatkan aksesibilitas layanan, memperluas cakupan layanan cloud ke wilayah rural dan emerging market demi inklusi digital global. Yang kedua, optimalisasi keamanan reliabilitas. Fokus pada peningkatan enkripsi, threat detection berbasis AI dan pemain SLA di 99%. Inovasi produk berkelanjutan. Riset pengembangan layanan baru seperti serverless, machine learning service, dan edge computing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya ada service roadmap. Q1, infrastruktur setup dan migration atau migrasi data dan aplikasi cloud. Setup layanan dasar EC2, S3, RDS. Q2, security and monitoring implementation. Integrasi IAM, CloudTrail, Guard Duty, dan sistem alerting logging. Q3, scale and automation. Penerapan auto-scaling, CI or CD pipelines, containerization dengan ECS atau Kubernetes. Selanjutnya, Q4, AI atau machine learning and advanced analytics. Integrasi layanan AI atau machine learning, SageMaker, atau Forecast, analisis data besar, dan dashboard analytics, and at Aliquid Sapient UT Elementum. Selanjutnya, financial projection. Revenue forecast. Tahun 2025, $350.000 USD berbasis langganan dan layanan cloud. Selanjutnya, tahun 2026, $600.000 akuisisi klien enterprise dan pasar ASEAN. Tahun 2027, $950.000 ekspansi layanan AI dan machine learning dan integrasi multi cloud. Selanjutnya, expense projection itu ada infrastruktur cloud, AWS atau server 40%, tim teknis dan SDM 30%, marketing dan operasional 20%, R&D dan inovasi produk 10%. Selanjutnya ada funding dan requirements. Total pendanaan yang dibutuhkan kurang lebih sekitar $500.000 dan alokasinya itu untuk 45% untuk pengembangan platform dan fitur AI, 30% untuk ekspansi pasar dan digital marketing, 15% untuk rekrutmen engineer dan tim support. Selanjutnya terakhir 10% untuk cadangan operasional dan legalitas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.